Salam SN, ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikmat, pemimpin redaksi Suara Nusantara dan koran sn.com. Dan pada episode ke-107 tanggal 12 Juli 2022, Studio Lensa SN kedatangan tamu wartawan senior. Dia adalah Bang Bangun Lubis. Assalamualaikum Bang Bangun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Suatu keistimewaan ya, Bang Bangun bisa hadir Terima di kasih, Gus, Studio sudah Lensa diundang. SN ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol nih tentang perjalanan Bang Bangun dari awal menjadi wartawan Ya, sampai sekarang ya. Masya Allah. Dan masih aktif ini Bang Bangun ya. Alhamdulillah. Amin. Sejak tahun kapan menjadi wartawan nih Bang Bangun? Menjadi wartawan saya itu di Palembang sejak tahun 1988. Wow, sudah lama Bulan sekali. Agustus. Bulan Agustus ya. Lama sekali tentunya. Oh, itu waktu gubernurnya siapa itu Bang? Gubernurnya Bapak Haji Ramli Hasan Basri. Sebelum reformasi berarti ya. Masih masa susah-susahnya mendapatkan informasi itu. Oke, waktu itu Bang Bangun wartawan media mana itu Bang Bangun? Waktu itu masih di Suara Rakyat. Suara Rakyat. Ya. Kemudian Bang? Lalu Suara Rakyat mengirim saya ke Pikiran Rakyat. Oke. Nah, belajar di sana, Iya. balik ke Palembang, Iya. ada Sumatera Express. Sumatera Express. Jadi ya. Surya Paloh mengambil Sumatera Express, Iya. pindah Sumatera Express tahun 89. Tahun 89. Berapa tahun di Sumatera Express waktu itu, Bang? Sampai tahun 93. Sampai tahun Tahun 93. Waktu zaman gubernurnya Ramli Hasan Basri. Ramli Hasan Apa yang Basri. paling mengesankan waktu itu, Bang Bangun? Yang paling mengesankan Pak Ramli ini sebenarnya orangnya cukup baik ya, Iya. terbuka. Tetapi jangan coba menanya hal-hal yang sensitif. Oh gitu. Mungkin ada pengalaman nanya apa waktu itu Bang Bangun? Ya, waktu itu kan ada itu kampanye di sini. Ketepatan Iya. kampanye itu diliput semua media. Oke. Itu waktu itu kan hanya 3 kontestan. Oke. Golkar, Iya. PDIP, Iya. sama Partai P3. P3. Oke. Nah, ketika pada saat itu ada Sri Bintang Pamungkas Oke. memberikan sesuatu statement yang mengejutkan lah ya. Iya gitu. Semua koran memberitakannya, lantas kita bertanya sama dia, marah besar. Itu pengalaman paling Iya. mengesankan ya. Tetapi menarik, dia Menarik. bilang saya marah mungkin karena saya saat ini sedang berada di posisi saya dan Golkar yang berkuasa pada saat itu kan. Sebagai kepala daerah Ya, waktu itu Bang tentunya, ya. tentunya. Kemudian berganti lagi ya setelah Pak Ramli Hasan Basri zaman Pak Rosihan Arsad Rosihan ya. Arsad. Nah ini di sini mungkin Bang Bangun punya pengalaman yang paling mengesankan juga di zaman Pak Rosihan Arsad. Rosihan Arsad itu kan dekat dengan wartawan ya. Iya. Sangat dekat sekali. Mungkin Agus juga waktu itu dekat sama beliau. Ya, kemudian waktu itu saya ngetemnya di Pemprov waktu itu Nah, ya. itu. Waktu saya jadi wartawan pertama kali. Betul. Tetapi dia sempat segogokan karena ada pengalihan dana Iya. anak yatim dan dana-dana sosial terhadap anggota DPR, 71 anggota DPR. Hanya 1 orang yang tidak menerima. Oke. Dan kita nanya, dia pertama marah. Saya bilang kalau Bapak tidak menjelaskan permasalahan ini, Bapak justru nanti akan kalang kabut begitu ya. Oke. Akhirnya beliau menjelaskan persoalannya, lalu semua wartawan juga meliput, dan kemudian itu di semua koran. Saya waktu itu sudah di koran nasional, Suara Iya. Pembaruan Suara ya. Pembaruan ya. Di halaman 1 kan, mau tak mau terpaksa dia angkat topi. Mohon ampun. Nah, itu menarik. Masih itu. ada pengalaman yang lain mengesankan zaman Pak Rosihan, Bang Bangun? Pak Rosihan, saya pikir itu yang paling. Yang paling Dan berkesan. dia selalu memberikan kesempatan buat kita. Dia membuka akses kekuasaan terhadap masyarakat. Itu yang menarik. Kalau selama ini kan tertutup ya. Masa Pak Rosihan kan terbuka, harus mau tak mau kan. Iya, setelah reformasi. Setelah itu, Bang. reformasi soalnya. Waktu zaman Pak Rosihan Arsad, Bang Bangun masih turun ke lapangan ya? Masih. Masih keluar daerah berarti ya? Masih. Kan Pak Rosihan Arsad sering keluar
ke luar provinsi Sumsel ya, ke keluar daerah-daerah. provinsi, keluar provinsi, ya keluar negeri sesekali, keluar negeri lah. Kemudian berganti zaman Pak Saryal Usman. Saryal Usman. Kiprah Bang Bangun di sana boleh diceritakan waktu itu, Bang? Saya waktu pertama memang tidak disukai itu. Oh gitu. Karena dianggap saya adalah orang yang rosihan ya. Oke. Padahal wartawan itu kan harus baik sama Iya. semua kepala daerah. Nah lalu kemudian saya membuat buku Saryal Usman. Oh sempat bikin buku. Ya, Apa bikin judulnya waktu itu, Bang? Jejak Politik Saryal Usman. Wah keren. Oh saya ingat waktu itu ada peluncurannya waktu itu ya. Akhirnya ya jadilah kita sebagai adik angkat. Sebelum berganti ke kepala daerah yang lain, mungkin ada resep khusus dari Bang Bangun untuk wartawan-wartawan. Kenapa Bang Bangun bisa begitu dekat dengan banyak kepala daerah? Saya pikir ada satu hal yang saya belajar dari wartawan-wartawan terdahulu tentunya ya. Rosian Anwar, ya, kemudian Yakub Utama. Mereka selalu mengatakan yang paling penting itu adalah informasinya. Oke. Anda mau dapat informasi atau mau berantem sama narasumber? Saya bilang saya mau dapat informasi. Kan dulu kita sering ada diskusi-diskusi kelompok ya. Pelatihan-pelatihan wartawan kan sering banget. Saya tidak pernah itu meninggalkan kalau ada pelatihan-pelatihan tersebut ya. Dulu sangat senang pemerintah memberikan pelatihan-pelatihan. Nggak tahu sekarang ya. Masih ada. Mungkin itu salah satu rahasia dari Bang Bangun ya. Jadi kalau kita mau bertanya sama orang itu jangan menyakiti hatinya. Oh gitu Bang ya. Jangan menyakiti pola tingkah laku, jangan mau berada di atas gitu loh ya. Nah, ambillah. Jadi ada istilah itu skill and art. Keterampilan dan seni. Wah, ini perpaduan yang bagus ini. Keterampilan boleh dijelaskan sedikit ini, Bang? Keterampilan dan seni itu skill dan art untuk skill dan art itu keterampilan dan seni. Kita sepintar apapun kalau tidak mampu memiliki seni di dalam menerapkan ilmu, tentu kan tidak akan bisa. Sepakat ini. Jadi wartawan walaupun dia hebat tapi tidak ada seni untuk meraih informasi. Informasi tentu susah untuk kita dapatkan. Oke, dan itu karakter Bang Bangun ya. Itu karakter. Jadi itu satu karakter ya yang ya karakter itu datang sendiri kayaknya sih ya. Tadi baru sampai kepala daerah Pak Saryal Usman. Berganti dengan Gubernur Alik Nurdin. Ini pasti banyak kenangan nih. Alik Nurdin itu Pak Alik Nurdin itu saya mengenalnya sejak dia masih kepala dinas pariwisata Kota Palembang. Oh, sudah lama sekali itu ya. Belum kota provinsi. Oke. Nah, itu kemudian jadi sekda beliau kan di Muba. Nah, saya sudah mulai diajak diskusi. Jadi mereka memang suka diskusi ya. Pak Rosihan, kemudian Pak Pak Saryal, Pak Alik ini suka diskusi dengan teman-teman kita wartawan ini. Dan kemudian mereka menerapkan itu juga. Apa yang bagus saya buat? Mungkin sekolah gratis itu semua itu hasil diskusi dengan para wartawan ya, bukan dengan saya sendiri ya. Hasil pertemuan ya, diskusi dan bincang-bincang dengan Pak Alik Nurdin waktu itu Bang ya. Yang paling mengesankan ya, selalu saya tanya yang paling mengesankan zaman Pak Alik Nurdin dari Bang Bangun. Ya, jadi beliau adalah orang yang sangat terbuka ya. Jam 11 malam jangankan saya, dia yang nelpon. Wah, keren ini. Kepala daerah nih pun saya bilang ya. Ini dilakukan hanya untuk saya Pak, kepada semua wartawan BIS. Dia manggil saya BIS ya. Kenapa? Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Karena saya yang butuh, saya akan sampaikan. Dia kan suka informasi ini supaya semua orang tahu. Kalau bisa sedunia gitu. Jangan hanya se-Indonesia, sedunia kalau bisa tahu gitu loh ya. Berganti dengan zaman Pak Herman Deru nih ya. Selain Bang Bangun masih dilibatkan di banyak kegiatan ya. Buat majalah juga nih Bang Bangun ya. Apa boleh disebut di sini majalahnya Bang Bangun? Majalah Sumsel Maju. Sumsel Maju. Terbit berapa kali sebulan itu Bang Bangun? Itu terbit setiap bulan tapi 6 bulan dalam 1 tahun. 6 bulan dalam 1 tahun. Isinya apa aja itu Bang Bangun? Itu sebenarnya satu keberhasilan ya. Tapi juga tidak mesti itu kan nyata kan apa yang dilakukan oleh beliau. Misalnya membuat berita-berita yang mengejutkan, misalnya Rumah Tahfiz ya. Itu kan masyarakat Sumatera Selatan sangat senang sekali ya Rumah Tahfiz. Apa yang digarisbawahi dari membangun sepanjang kepemimpinan dari Pak Herman Deru?
Pak Herman Deru itu suka sekali bagaimana caranya mendekati wartawan agar informasi terbuka. Oh gitu Bang. Semua informasi bisa terbuka gitu loh. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Dan sudah lama ya akrab dengan Herman Deru ya, Bang Bangun ya. 17 tahun lalu. 17 tahun yang lalu ya. Masih jadi bupati beliau. Oke. Sama teman kita Pak Oji. Bang Bangun, ngomong-ngomong nih sekolahnya di mana nih Bang Bangun? Dari Sekolah. awalnya nih. Sekolah apa dulu? Mungkin dari SD boleh disebut sampai perguruan tinggi dan S2 Saya ini terakhir anak desa, Gus. Dari mana nih Bang? Di Kota Nopan namanya. Di mana itu Kota Bang? Nopan, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Wah jauh ini, jauh dari Perbatasan Palembang ya. Sumatera Utara dengan Sumatera Barat. Oke. Mandailing daerahnya. Mandailing. Jadi menamatkan sekolah dasar di Sekolah sana. di sana. SD sampai SMP. SMP. Lalu kemudian merantau STM saya. STM. Wah. STM Padang Sidempuan. Padang Sidempuan. Jadi pada tahun 81 berangkat ke Jakarta. Sekolahlah di Universitas Muhammadiyah. Universitas Muhammadiyah di mana nih Bang? Ya, di apa namanya? Radio Dalam. Oh, radio Mestik. di Jakarta ya. Di Jakarta. Kemudian untuk S2-nya di mana nih Bang? S2-nya di sini di Stisipol. Stisipol. Nah, ini penonton Lesa SN banyak yang nggak tahu nih. Ternyata Bang Bangun jadi dosen di 2 universitas. Nah, boleh bagi cerita di sini Bang. Alhamdulillah. Jadi saya sebenarnya tahun 88 itu sebelum jadi wartawan justru dosen duluan. Dosen duluan. Jadi bulan Agustus yang sama melamar jadi dosen, diterima. Almarhum Pak Ismail Jalili bilang, Anda jadi wartawan juga ya. Oh gitu ceritanya Bang. Jadi Ya? masuklah jadi wartawan setelah itu. Tapi 2 profesi ini tetap saya ikuti sampai sekarang. Sampai sekarang. Kemudian support keluarga untuk karir Bang Bangun, wartawan hingga menjadi wartawan senior dan menjadi dosen sekarang. Gimana Bang? Boleh bagi cerita nggak? Jadi kalau keluarga itu saya sangat mohon ampun kepada Allah, itu keluarga itu terkadang itu hanya sebentar saja, nggak sampai 3-4 jam terkadang. Oh gitu Bang ya? Iya. Saya itu kalau udah keluar pagi jam 8, itu jam 2, jam 3 baru pulang. Ya ampun. Malam. Karena waktu itu kami itu di Sumatera Express jadi reporter, jadi news editor, jadi redaktur, penanggung jawab halaman. Jadi merangkap-rangkap Bang ya? Itu ampun pokoknya itu. Jadi support keluarga begitu luar biasa ya? Sangat luar biasa. Untuk pekerjaan Bang Bangun. Bahkan pernah saya mengajak makan pagi-pagi setelah di Suara Pembaruan, sudah duduk di tempat makan, redaktur dari Jakarta nelpon, ada kereta api yang tabrakan, Anda harus pergi ke lapangan. Dan itu resiko pekerjaan Bang? Jadi harus ditinggalkan. anak-anak makan, aku pergi ke lapangan ke Batu Raja waktu itu. Begitu cintanya ya Bang Bangun dengan karir dunia wartawan ya. Ini ngomong-ngomong Bang Bangun nampak awet muda, tapi kabarnya udah punya cucu nih Bang? Ya sudah. Berapa cucu satu dari anakku yang perempuan ya. Iya. Nah, ya sekarang dia jadi notaris ya. Notaris ya. Alhamdulillah. Okay. Kemudian ini bulan ini mungkin Agustus akan tambah 1 dari adiknya yang laki-laki. Jadi cucu kedua ini. Ya, Cucu tinggal di kedua. Prabu Mulih jadi pegawai negeri di sana. Keren. Selamat nih Bang ya. Kembali lagi ke dunia wartawan nih Bang ya. Mungkin pernah nggak nih dimarahin narasumber atau ada pengalaman yang nggak enak waktu wawancara nih Bang? Oh itu jangankan dimarahi Gus, ditabokin pernah. Oh boleh bagi cerita di sini Bang. Waktu itu danremnya adalah Ria Mizar. Iya. Dia memberikan statement bahwa judi harus ditutup di Sumatera Selatan. Oke. Kita bikin beritanya, ketahuan sama teman-teman yang backing ini. Oke ya. Nah, teman yang backing ini ternyata marah. Pas ketemu di pasar, wah, enggak lagi tanya-tanya. Dia tahu pokoknya ini Bangun Lubis. Wah, dipukul saya Gus. Waduh. Ampun deh pokoknya. Kemudian gimana ceritanya setelah itu Bang? Ya setelah itu akhirnya berteman. Ada yang memberikan apa namanya supaya dekat ya. Dekat ya Bang ya. Akhirnya berteman. Ya sama gubernur. Marah-marahan berteman. Sama teman-teman preman juga. Akhirnya berteman ya. Berteman. Oke. Sampai sekarang banyak teman saya preman. Oke. Hebat ya Bang Bangun ya. Bang Bangun sore ini kita ditemani tim kreatif, ada Ilham ya. Kemudian ada redaktur pelaksana Suara Nusantara, ada Dedi Sohendra, dan tim kreatif juga Afriandi. Mungkin Dedi ada yang mau ditanya, silakan Dedi. Bang Lubis, selama menjadi wartawan
apa yang mungkin sulit dalam menggapai informasi? Oh, liputan yang paling sulit Yang untuk paling mencari sulit info. mungkin adalah kasus-kasus crime ya. Kasus crime itu kan terkadang susah kita untuk mendapatkan, bukan susah mendapat narasumber, tetapi itu susah kita menembus hal-hal yang terkadang orang tidak suka diwawancarai kan. Satu itu, apalagi kasus-kasus korupsi. Kita tidak bisa transparan untuk mengemukakannya. Karena ada hal sebenarnya masyarakat luas sangat membutuhkan informasi dari kita. Jadi sebenarnya itu kita harapkan sekarang ini kan sudah lebih terbuka ya. Iya. Lebih terbuka. Kalau dulu kan waduh Agak tertutup Bang ya. kulit-kulitnya aja yang bisa kita ungkapkan, dan kulit-kulitnya kita udah tadi saya bilang udah dipukulin kita. Sampai sekarang ini Bang Bangun tetap sehat. Alhamdulillah. Sedangkan dunia wartawan ini kan dunia yang kurang istirahat ini ya. Nah, mungkin di YouTube Lensa SN bisa bagi tips sedikit ya, sehat ala Bang Bangun untuk para wartawan yang masih bekerja aktif. Silakan Bang Bangun. Saya pikir itu tergantung daripada pribadi ya. Jadi Oke, Bang ya. misalnya saya tidak ada, Rasulullah mengatakan janganlah makan terlalu kenyang ya. Jadi saya sebelum kenyang banget udah berhenti makan tuh. Salah Jadi, satu tips kecil ya iya, dari tips kecil itu. dari Bang Bangun Jadi ya. supaya kita itu tetap segar, dan kemudian ya orang bilang air putih itu perlu. Kemudian sholat 5 waktu. Alhamdulillah ya. Sholat itu perlu karena ini ada kaitannya dengan juga kan kehidupan Keseimbangan kita, hidup, Bang, ya. keseimbangan hidup. Oke. Katanya kan tidak hanya IQ, Oke. tapi EQ, emotional question. Jangan suka pemarah. Oh gitu Bang ya. Ini penonton Lensa SN untuk adik-adik wartawan ya yang masih jangan aktif suka ya, termasuk marah-marah. saya ya, untuk menyerap ya Menyerap. informasi dari Bang Bangun. Dan Bang Bangun ngomong-ngomong juga seorang YouTuber. Nah, ini boleh diceritain ini Bang. Oh itu kan semenjak kita sudah online ya terpaksa semua juga ada IG, ada YouTube, kemudian ada FB, medsos harus dimainkan semua. Oke. Apalagi sekarang ini saya masih aktif memimpin beberapa online ya, Oke. terutama assajidin.com ya, lalu kemudian ada cetaknya juga, tapi Iya. sekarang dia e-paper. E-paper ya. Paper karena kemarin kan masa pandemi Masa kita pandemi tidak bisa ya. cetak ya, terlalu Oke. ya, mungkin. Apa nama YouTube-nya nih Bang? Boleh YouTube As-Sajidin Channel. Kalau pribadi ya Bang Bangun Lubis. mumpung ada Bang Bangun nih main di studio Lensa SN. Bagaimana pendapat Bang Bangun tentang senjakala media cetak? Ya, mau tak mau ya. Ya, Bang. Itu terjadi semua pada surat kabar dunia. Ya. Destroy Time. Kemudian itu yang paling besar kan. Ya. Sekarang tidak ada lagi Destroy Time. Nah, hanya ada mungkin di cabang-cabang dia. Kalau dulu 1 juta eksemplar, mungkin 1000 eksemplar saja. Nah, kemudian beralih semua ini karena online. Ya. Online Bang ya. Memang dunia digital itu nggak bisa terlawan, Nggak bisa kita lawan nggak ya. bisa dilawan. Memang Dan kita harus mengikuti ya. mengikuti. Oke. Kalau kita kecilkan di Sumsel Bang ya, cak mano penyingoan Bang Bangun sendiri untuk wartawan sekarang di Sumatera Selatan? Saya pikir di sebahagian ya mayoritas masih memiliki etos kerja yang kuat ya. Saya mendengarkan di beberapa tempat itu sampai 7 berita. 7 berita 7 berita itu kan kalau wartawan yang malas tidak akan bisa melakukan itu. Oke ya. 7 berita satu hari dan dia harus punya video. Oh, iya ya. Iya, itu harus hebat. disertai Jadi video saya ya. angkat topi juga lah terhadap teman-teman wartawan yang sekarang ya. Oke ya. Jadi itu sesuatu ya. Hanya saja mungkin etos kerja itu harus terus dipupuk dengan ilmu. Karena ilmu itu berkaitan dengan teknologi. Kalau kita tidak mampu mengikuti teknologi, ya kita ketertinggalan. Jadi itu harapannya ya harus sesuai dengan itu. Dan untuk penonton Lensa SN, Bang Bangun juga adalah pelaku untuk bisnis berita online ya? Ya. Ini boleh disebutkan bisnis berita online-nya apa aja nih Bang? Ada 2 infonya yang aktif dari Bang Bangun sebagai Pimret. Saya itu ada maklumatnews.com. Oke, saya sering baca itu. Kemudian ada assajidin.com itu untuk media dakwah ya. Oke. Karena saya 10 tahun terakhir sudah mulai beralih ke dunia dakwah.
Dunia dakwah Ya, ya. saya sebelum pensiun 2015 saya sudah mulai ke Al Furqon ya. Al-Furqon ya. Furqon mulai berdakwah sama ada teman kita di situ namanya Aspani Aslan, wartawan media Indonesia ya dulunya ya. Oke. Jadi kami memilih jalur itu dan kemudian alhamdulillah baik-baik saja, karena kalau dunia dakwah itu nggak banyak ceritanya, yang penting berdakwah aja. Apa yang membuat Bang Bangun untuk menjadi dunia dakwah ini? Ini mungkin pengalaman ya, Iya, Bang, pengalaman masa lalu ya, yang kita teringat bahwa kita ini anak desa gitu ya. Anak desa itu kan selalu mengaji ya. Oh iya, basicnya di sana Bang iya, ya. Oke. Ada pernah di madrasah walaupun sampai kelas 2 saja kan. Orang sampai kelas 4, kita sampai kelas 2 nggak apa-apa. Oke. Ya, lama-lama kan menjadi teringat kembali ya bahwa saya harus back to basic ya dalam soal agama ya. Iya. Belajar terus. Dan ini rutin Bang ya? Jadi belajar jadi rutin. Pertama bingung mau nulis bagaimana ini Al-Quran dan hadis kayak mana caranya. Ternyata lama-lama Allah memberikan sesuatu hal yang kita tidak anggap memungkinkan ya. Iya, Bang, ya. Tetapi bisa saja gitu. Agus juga insya Oke, Allah nanti insya Allah, ya. menulislah pelan-pelan sekali-sekali kan. Untuk karena dunia dakwah wartawan ini itu. bersama Kak Aspani ya. Ya, Mas Kak Fani Aspani. Aslan. Oke, assalamualaikum Kak Aspani ya. Semoga selalu sehat ya. Amin ya robbal Kapan-kapan alamin. jadi tamu podcast saya juga nih. Iya. Bang Bangun, kita kayaknya udah di ujung obrolan nih Bang Bangun ya. Dan biasanya di ujung obrolan itu ada pesan, kesan atau harapan dari tamu yang hadir. Oh iya, alhamdulillah. Karena Bang Bangun adalah wartawan senior, itu Amin. mungkin harapan-harapan untuk wartawan-wartawan yang masih muda ya. Jangan terlalu disanjung. Silakan Bang Bangun, kameranya di sana. Ya, saya hanya berharap kepada teman-teman yang masih muda supaya tetap etos kerja ditinggikan. Kemudian wartawan itu tidak boleh marah. Karena kalau marah-marah nanti stres. Kalau udah stres susah membuat berita. Jadi santai ya, jalani apa ada. Hidup ini jalani aja apa adanya. Lalu kemudian selalu bertanya kepada orang-orang yang senior tentunya. Itu saja mungkin yang paling perlu, dan kemudian jangan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Bang Bangun untuk wartawan-wartawan yang masih aktif ya. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.